Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai normalitas. Mengapa uji normalitas perlu dilakukan? Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak, atau untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka kita dapat melakukan analisis menggunakan metode statistika parametrik. Sebaliknya, jika data kita tidak berdistribusi normal, maka statistika non-parametrik dapat dijadikan alternatif lain. Karakteristik data berdistribusi normal. Kapan data disebut berdistribusi normal? Pertama, data yang berdistribusi normal memiliki kurva distribusi yang berbentuk lonceng, seperti gambar di samping. Data normal memiliki nilai rataan, median, dan modus yang sama, atau cenderung mirip. Sehingga, kurva distribusi normal akan memiliki sifat yang simetris, di mana kita dapat mengatakan bahwa bentuk kurva distribusi sama pada kedua sisi garis vertikal yang melalui pusatnya. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman empiris, banyak data yang lebih dari 30 akan berdistribusi normal. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan acuan karena ada kemungkinan ketika banyak data yang lebih dari 30 tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jumlah data yang kurang dari 30 bisa jadi berdistribusi normal. Maka dari itu, kita perlu metode statistik untuk memastikan apakah data yang kita punya berdistribusi normal atau tidak. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari dua buah metode uji normalitas. Metode yang pertama adalah uji Lilliefors. Uji Lilliefors dapat digunakan ketika data yang kita punya berskala interval atau rasio. Data yang akan dianalisis masih dalam bentuk tunggal atau belum dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Uji Lilliefors ini dapat digunakan pada data yang besar ataupun kecil. Hipotesis yang kita gunakan adalah H0 di mana data berdistribusi normal dan H1 di mana data tidak berdistribusi normal. Kriteria uji pada uji Lilliefors ini adalah dengan membandingkan nilai mutlak FZI dikurang SZI terbesar dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai mutlak FZI dikurang SZI terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka H0 diterima. Jika nilai mutlak FZI dikurang SZI terbesar lebih dari nilai tabel Lilliefors, maka H0 ditolak. Langkah pengerjaan uji Lilliefors adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengurutkan data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Selanjutnya, mentransformasi data atau melakukan pembakuan dengan rumus ZI sama dengan XI dikurang X bar atau rataan data dibagi dengan S atau simpangan baku. Lalu hitung peluang FZI dengan menggunakan tabel distribusi normal. Selanjutnya hitung peluang kumulatif empiris SZI dengan rumus sebagai berikut. Sehingga kita dapat menghitung FZI dikurang SZI yang dimutlakkan, yang nantinya akan dibandingkan dengan tabel Lilliefors. Metode yang kedua adalah uji chi-square. Uji chi-square mensyaratkan data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Uji ini cocok digunakan pada data yang berukuran besar atau N lebih dari 30. Lalu, setiap sel pada tabel distribusi harus terisi. Jika sebuah sel memiliki frekuensi yang kurang dari 5, maka digabung ke sel lainnya. Hipotesis yang kita gunakan adalah H0 di mana data berdistribusi normal dan H1 di mana data tidak berdistribusi normal. Kriteria uji pada chi-square yaitu dengan membandingkan nilai chi-square hitung terhadap nilai chi-square tabel. Apabila chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya,
Jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Langkah pertama pada uji chi-square yaitu, yang pertama adalah dengan mengelompokkan data dalam tabel distribusi frekuensi. Setelah tabel frekuensi terbentuk, selanjutnya kita hitung rataan dan simpangan baku data. Pada uji chi-square ini, kita menggunakan batas kelas interval yang selanjutnya akan distandarisasi menjadi nilai baku Z. Pada setiap kelas interval, hitunglah frekuensi harapan dengan rumus sebagai berikut. Frekuensi harapan ini akan digunakan untuk mendapatkan nilai chi-square hitung dengan mensubstitusikannya ke dalam persamaan berikut. Setelah itu, kita akan membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel, di mana derajat kebebasannya yaitu K dikurang 3. Sekian pemaparan materi mengenai normalitas kali ini. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan berlatih menggunakan data contoh di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.